Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguanto, masih bersama Taufik Saguanto dalam program live IG di akun Taufik Q Saguanto. Ini kita membahas tentang sedikit tentang jurnalis, tentang traveler, tentang beberapa tema karena kebetulan kita bisa handle beberapa tema karena ini ada satu orang dengan spek beberapa beberapa spek kemampuan, ya, yaitu kita undang hari ini adalah Mbak Debbie Lukito Guyardi dari Denpasar, Bali. Eh, kita nunggu ini, kita nunggu sambungannya, semoga bisa segera nyambung. Ya, akun IG-nya Taufik_Ki _Saguanto. Ya, kita nunggu sambungan. Ini orang yang menarik buat saya karena beliau ini kita langsung nyambung dengan Mbak Debbie. Moga-moga langsung nyambung. 3, 2, 1. Halo. Halo. Eh, Halo, halo. aku selalu suka lihat senyumnya, ketawanya itu loh. Apapun selalu ketawa gitu. Hal yang ya nggak bisa aku lakuin karena memang beliau ini seorang penulis buku cerita anak sekarang fokusnya, dan duta Indonesia juga karena pernah mewakili Indonesia di sebuah pameran bergengsi di Jerman yang nggak semua penulis bisa seberuntung Mbak Debbie untuk bisa pameran di sana. Aku pertanyakan pertama adalah apa kabar Mbak Debbie? Hei, apa kabar, Mas? Idolaku. Kabar baik. Wih. Lama ya Iyalah, kita nggak idolaku ketemu lah. ya. Emang sengaja Lama gitu, loh. biar jadi pada saat kita live IG sekarang itu kangennya nggak dibuat. Iya, chemistry-nya Asli, langsung muncul. chemistry-nya langsung muncul karena emang hampir Mm. setahun ya nggak sama-sama sibuk, cuman Hah, setahun? saling saling ya hampir setahun lah, hampir setahun, Mm-mm. almost a Mm-mm. year ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Mm-mm. apa ya, kerinduan campur pengen tahu lebih banyak karena cuman Cie. stalking aja di medsos, dan kan aku nggak tahu tapi kan yang Mm-mm. tiba-tiba langsung udah nyampe sini nyampe situ, aku kan nggak tahu secara detailnya ngapain aja kan. Gimana, gimana? Kabarnya gimana, Mas, di sana? Selama pandemi Pasti ngapain banyak aja nih? tanya nih, Oh. selama ini gini, pasti ini orang Denpasar tapi kok logatnya Jawa ya. Iyo. Surabayaan. Nah, Surabaya ya karena beliau lahir Solo ya Mbak ya. Iya, lahir di Solo. Nah, lahir Mm-mm. Solo, jadi makanya nggak ada logat Balinya sama sekali. Berapa tahun ini? Berapa tahun di Bali, Mbak? 20 tahun loh. 20-an. Gila 20 ya. tahun nih ya, mulai tahun 2000 Mm-mm. ya, Mm-mm. di Bali, dan Mm-mm. logat Solonya nggak akan hilang lah, karena itu nempel. Mm-mm. Banget. Mas itu anu tah Ya, gudangnya ya? Kok gudang? Workshopnya? nggak ruang tamu. Oh, Ruang ruang tamuku tamu. sama workshop Wah, sama, iya. keren, keren, keren. Jadi Mm-mm. kalau aku geser dikit ke sini nih, itu Heeh. ada plakatnya perusahaan keluargaku tuh. Oh, iya, iya, iya. Lihat-lihat. Itu Mm-mm. mulai dari awal yang agak hitam jelek di bawah itu, Mm-mm. pada Yang saat di bawah pasar itu ya. besar, Mm-mm. ya Mm-mm. masih merintis di pasar besar, yang itu sudah di tempat yang baru sampai sekarang mulai tahun 9 Keren. 91, mulai tahun 89 90 lah. Mm-mm. Mm-mm. Dan sampai hari ini
alhamdulillah perusahaan keluargaku itu salah satu eh, tailor militer terbaik di negeri ini, Mm-mm. bisa dikatakan. Amin. Hmm. Tapi kan kita nggak bahas itu, bahas aku Oh sebagai iya, pemilih. oke oke. Iya, iya. Gimana? Ya, Mbak Devi dong cerita dulu dong, aktivitasnya apa aja Cerita sekarang? apa ya? Oh, sekarang ini aku cerita tentang apa ya? Kalau nulis masih tetap nulis. Hmm, Ada 3 buku yang akan terbit, yang sudah keluar SPK-nya, surat hmm, penerbitan apa ya? Kontrak ya, surat hmm, kontrak penerbitannya udah hmm. tiga buku ketiga-tiganya buku untuk anak-anak tetap untuk anak-anak, tapi non Hmm. fiksi Mas. Jadi Oh, non fiksi. yang satu tentang internet, yang satu tentang untuk anak-anak kecil, untuk anak-anak PAUD, jadi bermain dengan bahan alam. Terus yang satu tentang eh, masa pandemi ini apa namanya? Hidup sehat di masa pandemi, seperti itulah. Seperti itu. Terus sudah lagi menyusun, aduh ini PR yang Hmm. sampai sekarang harus selesai aku kerjakan. Jadi adaptasi cerita rakyat ada 2 buku yang harus aku selesaikan. Kita Dan apa tuh? adaptasi, jadi cerita rakyat tapi kita adaptasikan. Itu bagiku tuh suatu tantangan banget ya, karena cerita rakyat kan cerita rakyat. Sudah tahu semua yang turun-temurun seperti ini ceritanya lah. Tapi kita Itu dibikin aransemen baru gitu ya? nah kayak kayak musik di aransemen baru gitulah kayak Ya, gitu. betul, Jadi betul. biar menarik, lebih lebih banyak relevan dengan dunia anak dan apa ya? Terus kekinian Makin ya? banyak lagi kekinian disesuaikan dengan masalah-masalah yang ada sekarang ini kayak gitulah kira-kira. Ternyata itu butuh imajinasi yang harus imajinatif pokoknya dan kreatif. Kenapa sih nggak pernah kepikiran buat saingannya Dilan gitu? Nulis buat Aku saingannya ndak bisa Dilan. cinta-cintaan gitu ya Mas. Oh, nggak bisa cita-citaan. Malah aku Cita-citaannya pengen yang horor-hororan. malah lebih pengen horor ya. Apalagi banyak peristiwa-peristiwa horor yang kemarin-kemarin aku alami, termasuk salah satunya yang di Inggris kemarin itu waktu Di menjalani Inggris tuh residensi ada ya, penulis. yang di Inggris kan sempat yang ngasih ucapan sukses Ya, selalu Hot Battle betul. Hot dari depan Bottles. gedung, dari gedung depan gedung apa Apa ya waktu itu ya kita ya? eh, Kayaknya waktu itu Universitas Harvard, bukan toh. Universitas kok Harvard sih, Bukan, bukan, bukan Inggris di punya. universitas Mas. Itu waktu Oh, itu kalau nggak salah di BAS. Jadi di kayak apa oh ya iya, bangunan kunonya sana sih. Heeh. kuno di sana. Heeh, Terus di sama situ. di Big Stone itu ya. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm, Di itu keren. terus di Stonehenge toh. Mm. Yang Di buatan UFO. Stonehenge. Kalau buat Iya, buat aku sih itu buatan UFO. gitu. Jadi Aku gimana Mas aku sekarang masih sibuk-sibuknya? enggak, aku gini, malah sekarang ini malah aku tetap ikut itu ya, bagian dari Mm-mm, orang yang mending membiasakan diri untuk work from home ya. mm-mm, Jadi meminimalkan kita keluar kecuali memang kalau nggak apa perlu banget. Terus mm-mm, kemudian eh, sharing sharing experience aja, mm-mm. sharing experiences untuk making startup ya, to the Oh, beginner ya. startup. Wih, keren. Iya, startup entrepreneur, ya startup bisnis Mm-mm, ya. Yang itu aku fokuskan sama teenager atau mm, ya apa ya, newbie ya, untuk orang yang baru tertarik untuk mm-mm. berbisnis. Karena memang tantangannya sekarang ke depan ini ngadepi new normal, new life, new future itu kan menuntut kita untuk sangat sulit sekali gitu, mamanya kalau kita nggak punya bisnis sendiri untuk survive. Betul. Tantangan kita Mm-mm, ke depan mm-mm, itu, sedangkan buat aku selama ini bangsa kita ini karena era industrial 4.0 itu akhirnya kan sampai-sampai regulasi pendidikan termasuk uh, tema-tema yang diajarkan di sekolah itu selama ini kan esensinya gimana caranya orang itu lo cepat Iya. lulus, kemudian lulus, kalau lulus lo cari kerja. Mm-mm, mm-mm, Tapi bener sih. bukan diajarin untuk bagaimana untuk meng-create, dan pendekatannya selama ini kan regulasi pendidikan itu cuman
dibuat, kita jadi operator bukan kreator. Mm-mm. Mbak Devi akan langsung mengamini iya karena eh, akan mengamini omongan karena Mbak Devi bagian dari kreator, insan kreator ya, Cie. bukan operator. Jadi makanya kita ada kesepahaman di situ. Mm-mm. Beyond not talking only about business, beyond not talking about uh, how to make money, Mm-mm. better than that, more apa, more than that, bahwa bahwa kita akan dihadapkan pada kondisi new normal dan new life di mana kita akan dihadapkan pada hidup yang sudah nggak bisa lagi kita uh, ngasihkan dengan mudah CV kita terus kemudian kita nyari nyari kerja gitu kan, nggak that Betul. simple gitu kan, Mm-mm. karena akhirnya karena perusahaan sendiri sekarang juga sudah nggak berani rekrutmen. Saya rasa sampai 2-3 tahun ke depan company nggak akan rekrutmen, bahkan mereka Iya. akan terjadi pengurangan besar-besaran ke labor mereka. Jadi kalau buat aku sih ini sebuah tantangan baru dan Mm-mm. aku bukan antisipasinya hanya soal gimana di era apa nyebutnya ini tetap era herd immunity lah ya, mana yang kuat Mm-mm. mana yang gitu. Mm-mm. Tetaplah Mm-mm. new normal buat aku kata halus dari herd immunity di mana siapa yang nggak kena, siapa memiliki imun lebih, siapa yang memiliki ketahanan terhadap terhadap virus ini ya dia yang akan hidup. Tapi Betul. permasalahannya not only talking about I'm fine, I'm okay, I'm live, I'm still alive gitu kan, nggak bicara soal itu aja, tapi sudah bicara terus kalau lo hidup terus lo mau ngapain? Mm-mm. Mm-mm. Lo masih mau berpikiran bahwa kemampuan mengoperate sesuatu lo itu bisa menghasilkan uang. Sedangkan perusahaan sekarang kalau perlu akan ngurangin pekerjaannya, nggak akan rekrutmen lagi. Dan sekarang Mm-mm. Mm-mm. tantangannya harus di new normal ini kita harus memiliki spesifikasi tambahan di mana kita bisa hidup meskipun kita uh, hidup dengan menjadi entrepreneur, seorang entrepreneur. Mm-mm. Karena Ini Singapura sekarang juga berat loh Mbak. Sekarang Mbak, event kayak Singapura itu. yang katanya mereka memiliki apa namanya ketahanan ekonomi tinggi, mereka sekarang diambang resesi soalnya mereka kan hidup dari sektor jasa dan kemudian mereka semua itu kan kerja kantoran semua kan itu satu tempat Mm-mm. itu kan, Mm-mm. dan sekarang Mm-mm. mereka pasti mereka nggak punya resource untuk jadi produsen nggak bisa. Kita Ngambil dari tempat alhamdulillah masih lain. Mm-mm. betul kita punya resource dan kita untuk kemungkinan kita menjadi mandiri itu tinggal kita bagaimana bisa men-share apa namanya ya men-share skill itu Eh, untuk generasi muda ini. Aku sih gitu sih mikirnya. mm-mm. Pandemi di mata aku kayak gitu. Ini mungkin buat teman-teman yang pengen tahu, ini namanya Mas Taufik Saguanto. Dia ngomong, dia menjuluki dirinya sendiri sebagai pemulung. Bagi Pemulung. kami semua, dia adalah pemulung terkeren karena bisa menciptakan dengan sentuhan sihirnya, dia bisa menciptakan berbagai mainan kreasi dari Ya botol kreasi ya. plastik Iya betul. menjadi apa? Menjadi apa Mas? Tunjukin Mas. Menjadi apapun yang yang bisa memiliki nilai jual. Nah, Jadi itu. kalau kalau Mbak Devi suatu saat ke rumahku di sini kotak Mm-mm. petinya telur di pasar atau kotak petinya tomat itu di sini bisa jadi pagar rumah. Nah, terus deh, Itu jadi yang Mas barang yang gede. Termasuk Mas barang yang kecil Taufik, ini. ya itu. Heeh. Ini ini gelas sekecil ini kalau buat orang kan ini cuma dikumpulin terus kemudian dikiloin. Setelah Mm-mm. Mm-mm. dikiloin kemudian dari hasil timbangannya itu berapa per kilo harga plastik. Tapi Mm-mm. di aku cukup dengan punya empat buah plastik ini atau 6 buah itu bisa jadi kerajinan kayak gini. Wow. Dan ini Mas Taufik ini nggak hanya kecil-kecil gini sampai bikin robot dari apa? Ya, Dari apa miniatur, jadi miniatur, figurin robot besar. Terus ya sampai kemarin 5 meter, hampir 5 meter ya.
kemarin barusan diundang oleh Kick Andy ya, Mas. Itu gimana ceritanya yang Kick Andy itu? Ya mungkin karena Kick Andy melihat kegilaanku aja paling. Langsung dihubungi gitu sama Kick Andy-nya. Kan ada jadi sebelum ke Kick Andy itu kita ada interview. Jadi di mana saat itu ditanya apa sih yang menstimulus kamu itu kemudian bisa seperti ini. Ya dasarnya aku juga nggak berpikir hanya seperti halnya kebanyakan pemulung gitu kan. Yang pikirnya bagaimana mengkolek sampah, kemudian sampah tersebut ditimbang sampai pada timbangan tertentu itu menghasilkan uang. Memang itu instan banget, tapi buat aku lebih instan karena apa? Aku cuman cukup ngambil dari sampah dari rumahku aja. Itu sebenarnya bisa dijadikan sesuatu yang memiliki nilai buat aku sih. Buat aku sih gitu. Aku gantian nanya dong. Mau tanya kan apa? kita saling sapa. Namanya saling sapa ya. Siapapun bisa tanya-tanyaan. Aku itu penasaran sama Mbak Debbie. Aku taunya Mbak Debbie ya udah terkenal banget kayak gini, pemegang rekor muri, terus kemudian termasuk penggiat literasi untuk anak-anak, terus social worker juga, bahkan yang ngajarin aku bisa jadi seorang social worker juga, bahkan kita yang kita bareng-bareng berkali-kali ya. Ya di UNHR di mana kita sharing skill kita. Jadi teman-teman ini saya dan Mas Taufik ini beberapa kali terlibat dalam kegiatan sosial. Mas Taufik ngajar membuat replika-replika dari botol plastik. Kami ke anak-anak buruh suwun waktu itu ya Mas ya di pasar. Oh, ya. Jadi anak-anaknya di pasar itu di pasar apa sih Mbak ya? Di Bali di Pasar Badung. Di kampung Jawa, Pasar Badung. Di pasar bukan, waktu itu masih di pasar Tiara Grosir yang lantai 4 yang kumuh itu. Tiara Grosir yang di atas ya. Habis itu kita pergi ke anak-anak berkebutuhan khusus di Jimbaran juga pernah. Terus yang terakhir Fajar kita Harapan ya. Mentari Fajar waktu itu. Mentari Fajar ya. Terus habis itu kita ke anak-anak refugee, anak-anak pengungsi dari Afghanistan, Ethiopia, apalagi ya ada negara-negara itu Afghanistan, Yaman ya itu Yaman, dan setiap tempat itu ternyata punya karakter beda-beda ya waktu itu ya, yang anak-anak berusuhan seperti ini, anak-anak refugee seperti ini, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak berkebutuhan khusus itu yang seru. Seru, yang mereka tiba-tiba waktu nyalain baru manasin lem tembak, kemudian mereka mau colokin itu ke temennya, langsung yang kaget-kaget banget. Ya, memang mereka itu buat aku ya spesial ya. Saking spesialnya ya memang butuh perlakuan spesial gitu. Iya baru panas langsung mau dicolokin ke temennya. Aduh aku. Itu ya, bahaya itu sebenarnya kita ya. Ya benar ya tapi ya itulah aku belajar jujur aja di sini kalau ada teman-teman. Aku di sini belajar jadi social worker itu salah satu mentorku adalah Mbak Devi. Jadi dia serius. Jadi yang tadinya aku tuh sama sekali aku itu dari keluarga yang pure murni pengusaha, Mbak. Di mana mulai kecil di otak kami itu diajari how to getting money, how to get a profit. Jadi yang namanya profit itu adalah uang, yang namanya lu kalau mau hidup lu harus punya banyak uang, lu harus kaya. Kalau nggak gitu lu bakal terhina. Itu di settingan dari keluargaku awal-awal gitu kan. Di keluarga besarku juga seperti itu. Karena memang keluarga kami itu di keluarga besar kami itu adalah rata-rata adalah pengusaha, di mana mereka ya itu yang aku belajar ya. Tapi akhirnya dari situ aku bisa narik kesimpulan bahwa aku tetap selamanya akan jadiin seorang entrepreneur gitu kan. Tapi entrepreneur itu beda. Jadi di mana entrepreneurku itu sama selama ini pure entrepreneur atau social entrepreneur. Dan aku sekarang memilih jadi social entrepreneur. Sama aku juga berinvestasi. Tapi investasiku dalam bentuk sosial. Aku sharing tentang
skillku, sharing tentang experience-ku, sharing tentang apapun yang aku punya, apapun yang aku bisa. Gitu. Dan itu Terus feel-nya kemudian beda kan? Karena kita beda. membantu orang lain, kita lebih Iya, bersyukur. itu feel-nya itu yang Mbak Devi bilang. Eh, Profitnya kalau selama ini aku yang Mm-mm. diajarin sebelum-sebelumnya ketemu Mbak Devi, aku diajarin selama ini bahwa eh, investasi sosial itu sama kayak investasi bisnis, ya getting profit. Profitnya Mm-mm. apa? Kalau selama ini profitnya money dalam bentuk uang, sekarang profit yang aku ambil adalah apa? Yaitu tadi bisa bisa sharing dengan banyak orang. Mm-mm. Dari sanalah Mm-mm. itu kita. Jadi buat aku sekarang ngomong sama sama adikku, sama ponakanku yang kecil, yang di bawahku di keluarga besar, ya aku mulai ngajari ke mereka bahwa terlalu naif kalau hidupmu hanya untuk setumpuk uang gitu. Dan Mm-mm. terlalu naif ketika dan bukan hidup buat buat aku ketika kita tidak bisa uh, uh, berguna untuk orang lain. Mm-mm. Meskipun katakanlah emang lu harus kaya, apa emang lu udah kaya gitu kan untuk share apa namanya untuk berinvestasi sosial. Emang lu udah terlalu kaya? Enggak, sama. Mm-mm. Aku sama Bahkan, dengan kebanyakan orang ya kadang merasa kurang, kadang cukup, kadang ya ada kelebihan. Sama manusia itu semua even Mbak Devi yang ini Mbak Devi ini sultan loh ya di duh, daerah Gatsu rumahnya. ngawur. Sultan Gatsu sebenarnya. Ya, Jadi sebenarnya Mas, apa namanya, intinya kan berbagi itu tak melulu materi kan. iya, Ilmu pun bisa berbagi jadi tak sesuatu melalui yang bisa kita materi dan bagikan. pada saat berbagi itu apa ya? Oke. Semakin kita berbagi semakin banyak orang, hati kita itu dibuat lembut sama Tuhan. Mm-mm. Hati kita nggak Betul. akan keras. Yang tadinya aku keras, yang namanya orang ngejar duit itu kan kalau buat aku kan yang namanya orang bisnis itu kan karena yang kejar itu duit, karena yang kejar itu Mm-mm. barang mati, lama-lama hati kita itu kan ikut mati. Betul. Mm-mm. Lama-lama Mm-mm. hati kita itu kayak barang mati itu. Tapi Mm-mm. sekarang ini yang kita lakukan itu adalah investasi yang sifatnya untuk mengejar sesuatu yang lebih hidup gitu. Ya akhirnya Mm-mm. hati kita ya dibuat hidup, yang tadinya mati hati kita ya lama-lama lembut, yang tadinya kita gelap ya better gitu. Kita nggak pernah ada kekhawatiran yang nggak beralasan ngadepin hidup atau apa. Jadi Mm-mm. woles. Kalau aku nyebutnya bahasa Malang tuh woles. Jauh lebih woles daripada dulu. Kalau dulu ini kan sampai ini loh, sampai nggak hilang loh. Saking Soalnya seringnya aku mikir. berkerut, Mm-mm. berkerut Mm-mm. ya, berkerut aja takut, takut dibilang nggak kaya, takut dibilang nggak sukses. Kalau sekarang lo nggak bilang gue nggak sukses, kayak nggak kaya, bodo amat gue. Malah lebih seneng dengan julukan pemulung gitu ya. Ya, dan saya lebih bangga ketika Anda nyebut saya itu pemulung. Mm-mm. Saya lebih nggak memiliki beban apapun. Kalau nyebut Oke, aku siap. sultan malah bingung. Pak, sultan itu kesannya kok. Jadi buat aku sekarang gini Mbak Devi lucu. Mbak Devi itu didik aku keren banget. Jadi kalau sekarang aku masih nongkrong dengan barang mewahku, Mm-mm. aku masih nunjukin barang mewahku, itu sama dengan bahwa ya lo butuh sesuatu aksesoris untuk menghiasi otak lo yang nggak ada isinya, Mm-mm. sama hati lo yang Mm-mm. nggak ada isinya. Jadi nggak ada istilahnya sekarang aku menyombongkan dengan barang, dengan kemewahan, dengan apa, aku nggak, aku hindarin itu, aku biasa banget apa ya seadanya aja gitu. Mm-mm. Dan akhirnya Mm-mm. nggak usah mamer-mamerin yang malah sekiranya bikin orang itu malah ngiri atau apa ya. Aku sekarang malah santai banget bolos karena aku nggak butuh sesuatu yang mahal dan mencengangkan mata untuk disebut eksis ya. Kalau Mm. buat aku yang masih butuh barang, butuh sesuatu apa kemewahan atau apa itulah ya karena emang dia masih butuh aksesoris untuk apa itu namanya nutupin kekurangan otak Mm-mm. mereka dan hati mereka betul. Soalnya kan gini Mas, ada apa namanya, kayak masih ingat kan, action speaks louder than words. Jadi apa yang kita lakukan ini Action semakin speak loud. aksinya semakin itu yang akan membuat kita yang itu tadi itu lebih
terlihat dibanding kalau kita pakai aksesori-aksesori itu, ya kan? Iya. Mbak Devi nggak perlu beli anu kan, nggak Hah? perlu beli apa namanya Ferrari ya, biar eksis. Dolar? Nggak boleh perlu Ferrari kan, enggak kan? Enggak lah, enggak perlu Enggak ya, gitu. Kan nggak perlu yang ya. Ya penting udah. aksinya, aksi nyata kita pada Ya manusia, itu aksi aja. nyata kita pada Itu. sesama, pada Kita dunia, ngaruh pada nggak sih Mm-mm, pada dunia, pada manusianya? Kita mm-mm, ngaruh nggak sih kayak itu? Kalau kita nggak berpengaruh kan hidup kita kan bukan hidup. betul. Mm-mm, iya. Aku sih nyebutnya gitu. Mm-mm, mm-mm, Dan aku happy kok kayak gitu. Happy mm-mm, banget. mm-mm. Ya, betul. Sama kalau gitu. Ceritain dong. Sekarang Cerita apa lagi Mbak nih? Devi harus Mm-mm, cerita Mbak mm-mm. Devi sebagai traveler. Yeah. Sudah kemana aja? Sudah kemana aja? Heeh, Terus apa kaitannya antara sebagai seorang traveler mm-mm. itu dengan sebagai seorang penulis itu kalau mau dikaitkan itu Mm-mm. relasinya apa sih? Dengan Sebenarnya aku pergi-pergi itu karena tugas sih, kayak tugas ya. ya kan Kayak tugas tugas kan kalian travel ya. Kalian level. travel. Jadi yang bagiku yang kan pernah kan kemarin-kemarin terpilih untuk dapat grants residensi penulis. Terus juga Hmm. dapat grants untuk Indonesia Indonesia Market Focus itu. Semuanya malah di Inggris semua waktu itu. Nah, selama di Inggris kan pernah dikirim ke Jerman itu yang tadi itu Mas Hmm. Taufik cerita pertama itu. Nah, Hmm. sebagai penulis lah memang tugasnya ke sana memang untuk riset penulisan. Jadi Banyak waktu itu riset penulisan. riset penulisan Dan yang satu. sorry, Mm-mm, aku mumpung ingat Cepuk itu bukunya mm-mm. Mbak Devi ini sudah ditranslate berapa berapa bahasa? Bahasa Inggris, Bahasa bahasa Inggris, Laos, apa itu Pak Myanmar tuh apa ya? Laos, Bahasa Laos apa mana itu? Itu bahasa Laos, tulisannya lucu kayak Myanmar, cacing gitu. iya Itu kayak Ono Coroko gitu ya. Ono Coroko kayak gitu terus apa lagi ya sampai nggak ngerti bahasanya. Keren ya. Itu Berarti sudah kepinginnya malah menginspirasi nggak hanya anak Indonesia tuh. amin. Keren. Kepinginnya malah itu Mas suatu hari ditranslate ke bahasa Hono Coroko itu yang tadi itu. Oh, Jadi malah Indonesia sekarang banget gitu. cita-citanya malah malah kepengen ditranslate ke huruf Heeh. aksara Jawa gitu. Iya Ya lah kata kan orang kita kan Solo sih. Indonesia Iya iya iya. kearifan Iya iya lokal iya. kan gitu Kearifan lokal. ceritanya. Malah nggak terlalu bangga ya udah ditranslate sampai Mm-mm. bahasa Laos, Iya, tapi Myanmar, kita sendiri punya banyak Thailand. bahasa loh. Iya, Mm-mm. benar-benar. Benar sih, Mas. Kita ada berapa Iya, malah buat ratus Ono bahasa Coroko ini. malah. Benar. Gitu itu Mas. Heeh. Ya Tuh. kepinginnya Terus itu. Terus lanjut. kemarin-kemarin Terus waktu kemarin terus ke Inggris eh, gimana? yang ke Inggris tuh apa ya? Oh, tak ceritain tentang horor-horornya aja ya. Mm-mm, ya, lucu. Jadi kalau yang seneng-seneng kan banyak ya, maksudnya ya, bukan seneng-seneng Banyak sih, dan maksudnya ada kerja. fotonya bisa dilihat di Mm-mm. medsos lah ya. Maksudnya yang nggak diceritain di medsos lah. Eh, itu benar-benar kerja kalau yang di Inggris itu Mas jadwalnya Mm, padat mm, hanya libur cuma mm, satu mm. hari selama dalam 2 minggu baru dapat libur satu hari bayangin terus jadi kalau Oh, udah libur itu tak bawa pergi ke desa-desa bukan ke kota ke desa-desa mm, pelosok-pelosok gitu benar-benar apa namanya menenggelamkan diri pada suasana desa di sana. mm, Nah tapi yang horor itu waktu kan dapat penginapan gratis ya kan seneng kan penginapan gratis mm. bayangin berapa pound Oh, pertama sterling itu gratis ya. ya pound sterling Eh. dari panitia kan berapa pound sterling Mm, gitu kita bisa apa namanya irit nah waktu itu bener-bener tinggal sendiri harus tinggal di situ tempatnya di satu kompleks namanya mm. Dragon Hall Building namanya aja sudah Dragon Hall itu bangunan itu sudah ada sejak tahun 600-an jadi sudah abad ke-6 itu sudah berdiri jadi yang Abad Dragon ke-6 Hall, udah ada. kompleksnya itu seperti itu, dua benteng gitu kayak benteng karena benteng Lebih perdagangan. tua dari Candi dong. Nah, katanya kayaknya gitu ya. Iya, lebih tua Pokoknya dari Candi yang di. tulisannya abad 6 itu sudah mulai dirintis gitu loh. Terus habis itu eh Mm. sorry kok abad 6 1600-an tahun Oh, 1600. 1600. Ya Sorry berarti sorry. Uh, seumuran Majapahit lah. Di nah, sini gitu. ada kerajaan Majapahit, di sana bangun apa? Mm-mm. Dragon Hall. Di Dragon Hall. Terus Ya, itu tuh di Dragon. zaman waktu Itu kota apa? Kota di apa? kota Norwich, Norwich.
Norwich. Berarti Norwich itu tulisannya Norwich, tapi jangan ngomong Oh, Norwich W-nya. Jadi berarti Norwich. ya ya. Norwich Mm-mm. itu berarti yang pegunungan ya. Inggris yang sisi pegunungan ya. Apa Enggak yang di pesisir? Pesisir bukan malah. pesisir, tengah-tengah sih dia di Tengah-tengah ya. Dari London Mm-mm. kira-kira 2 jam Berapa kilo lebih, datang? dua Dua jam jam lebih naik perjalanan. kereta api. Nah terus habis itu Mm-mm. kan ada satu bangunannya yang Dragon Hall itu asli, Mm-mm. hanya direnovasi Mm-mm. dikit-dikit-dikit. Terus ada lagi bangunan kecil, itu tempat kita untuk para residen tinggal di situ gratis. Bagus, gaya Victoria, ya kan? Mm. Semua lengkap Klasik juga ya. modern. Iya, bangunannya klasik tapi dalamnya modern semua. Terus habis itu waktu sebelum nginep di situ ketemu sama salah satu penulis ternama Indonesia. Nggak, Siapa siapa tuh? aku takut menyebutkan. Iya, iya. Penulis. Nah, terus dia kan dia sama-sama dia orang bahasanya kayak kita-kita ini sih, dia cowok-cowokan juga. Jadi kan ya apa tak tanya gimana gimana kemarin di tempatnya Norwich kemarin. Wih, seru enak. Wih, apa romai api gini, tapi ya no tapi nih. Ya, Tapi tapinya itu. ada apa tapi nih? Wah, pokoknya rame banget deh ngomong gitu loh. Rame kenapa? Wes Ih, nanti kamu ke sana sendiri. Oke, di situ kan. Hari pertama di situ apa namanya? Aku sendirian sendirian loh di situ, nggak tinggal pribadi, sendirian. secara Hmm, pribadi Mbak Devi percaya nggak sih sama, tapi orang cowok ya pasti percaya. percaya mas, kayak gitu. Itu Iya kan ya, memang sama kita tidak ada tinggal pocong ya lari ya. sendiri. Iya ya. Terus Tapi kan di habis sana itu kan nggak pocong kan, kalau di enggak, Eropa kan tentunya. kalah mas, sampai teman-teman di sana yang bule-bule semua terkagum-kagum dengan apa namanya makhluk gaib Indonesia. Terlalu Oh, terlalu terlalu ini ya. variasi, terlalu variatif. Oh Kalau ya, yang di terlalu sana kan isinya banyak cuma banget. vampir gitu. Eh. Gitu tuh. Nah, terus ya itu hari malam pertama kayak kenalan gitu sih. Jadi kayak lampunya kelap-kelip gitu, lampu tidur maksudnya kan Aduh, ada lampu tidur itu tapi nggak kelap-kelip nampak kelap-kelip. ya. Tapi Nggak nggak tampak, nampak ya. nggak tampak. Sampai Tapi godenya itu psikis mm-mm. tahu, Mbak. Terus habis itu Ya psikis kalau eh, buat aku. psikis apa Ya kenapa? kan psikis. Kalau buat aku kan itu godaan secara psikis kan. Mm-mm, Apa mm-mm, yang nggak ada bentuknya tapi yang lampu kedap kedip kedap ya mm-mm. malah stres kalau aku. Terus cincin tiap kali Hmm, mandi kan tak lepas lah. Kalau tak lepas kan nggak mungkin hmm, aku sembunyiin kan, wong toh ada laci situ. hmm, Itu bisa hmm. sampai berapa jam nggak bisa tak temuin, padahal udah tak periksa semua. Ternyata ketemunya di balik botol-botol gila nggak ngapain aku simpen di situ. Itu terus waktu tadi itu yang kelap-kelip lampunya itu sudah satu mati tak matiin, satunya kan tetap Hmm, nyala. Terus hmm. gitu juga lampunya juga kedip-kedip juga. Terus tiba-tiba ada angin dari jendela, padahal jendelanya tertutup loh. Ada angin dingin gitu. Jadi aku ya takut kan. Aku cuma ngomong Ya, aku di sini anu ya, aku sebagai temen amit ya, sewu jangan ya, ganggu ya. amit sewu ya, Dan tapi amit sewu, ternyata amit amit. di sana aku aman selama 2 minggu aku di sana aman karena aku Hmm, menerapkan kejawen yang dulu diajarkan sama aku punya mbah yang dulu kerja di keluarga kan dah tua gitu tuh dia selalu ngomong kita harus kulon nuwun jadi itu tak iya terapkan kulon mas. nuwun, iya kulon nuwun bener. Jadi tiap pergi pulang pulang dari tugas sampai di rumah tak ketokin pokoknya pakai semua bahasa ya hello I'm home aku di rumah aku wis neng omah lho pokoknya semua bahasa tak pakai siapa tahu hantunya universal. Terus Emang semua emang ada ya, jendela emang ngaruh ya itu ya. ngaruh semua jendela tak buka semua biar hawanya kan berganti pokoknya Eh, berbaik-baiklah sama mereka sebagai teman sampai aku selesai semua aman dan tahu nggak mas besoknya hmm, setelah aku keluar kan ada residen baru lagi dari Brasil eh, penulis dari Brasil nah itu eh, yang dia kena mas muncul hantunya cewek pakai baju hitam dengan gaya Victoria gitu terus sampai kakinya diduduin terus dia juga ngomong banyak anak-anak kecil di situ nah itu yang serem. Jadi aku merasa oh, loh kan yang panitia kan tanya sama aku toh apa namanya tolong ceritakan apa yang membuat kamu tidak diganggu dengan oleh hantu-hantu itu terus aku hmm, padahal aku deg-degan ya kan malah itu dramanya di situ kok aku nggak hmm, diganggu sama sekali gitu loh hmm. aku cuma ketawa aja maksudnya aku ya bilang maksudnya guyon kan aduh kenapa ya sekarang aku yang malah apa feel insulted aku malah merasa Hmm. tersinggung kenapa hantu-hantu nggak mau sama aku gitu tuh padahal aku sudah Iya betul, ketakutan ternyata iya selama ini aku betul, tidur ada hantunya ngeliatin aku iya mungkin ya. betul. Ya,
benar. Gitu Mas. Itu Terus tanya lagi kepengennya aku tak ya, tulis apa sih. yang ya itu harus ditulis. Terus aku pengen nanya Mm-mm. lagi tuh. Eh, Mm-mm. buku yang paling berkesan dalam proses kreatif jenengan itu apa sih, Mbak? Buku yang paling berkesan. Hmm. eh Maksudnya yang eh, eh, boleh buku yang secara market mungkin nggak diterima. Kalau cepuk kan aku tahu lah semua orang tahu. Ah, ini Maksudnya buku benar-benar buku secara itu market tidak diterima, betul. secara market nggak diterima, Mm-mm. secara nggak ngepop lah ya, nggak populer, tapi Mm-mm. yang uh, make you feel it's it's my masterpiece gitu. Hmm, Apa sih? jadi bukan masterpiece sih, tapi waktu itu aku memang baru awal-awal nulis ya, nggak ngerti Hmm, apa-apa tentang dunia penulisan, belum punya networking hmm, ke publisher hmm, atau apa. Jadi hmm. aku mau menuliskan ini. Aku kan punya hobi autograph kolektor itu loh Mas, koleksi Oh ya ya autograph. itu draft tahu, ya ya tahu, tahu. Jadi Yang tanda tangan orang ya penting di betul. dunia inilah. Ah, Hmm. bukan selebritis, aku nggak seneng, tapi aku seneng yang presiden, wakil Oh, presiden. Mbak sama Pokoknya kayak aku. Kita itu nggak suka selebritis top. emang, karena selebritis itu dalam apa katanya apa dari kata selebrasi. Hidupnya Mm-mm. cuma buat pesta-pesta gitu aja. Enggak, Heeh. enggak. Aku sih Selebritis lebih itu nggak karena cocok. semua orang bagiku bisa jadi selebriti, ya kan? Tapi Bisa. untuk jadi Apalagi presiden, kalau wakil bisa presiden ngeprank, cuma Mbak. Itu satu. pasti bisa jadi selebritis kan. Nah, gitu. Tapi Kan untuk jadi tapi terkeprank. pemimpin dunia kan cuma satu Oh enggak. negara, satu orang. Iya. Mm. Itulah Dan mengapa secara aku suka publik emang koleksi. emang otak Mm-mm. dan hatinya dihargai. Mm-mm. Nah, itu Mas, Ya. gara-garanya itu terus aku kan karena nggak punya networking waktu itu, jadi aku pergi ke toko Mm. buku, aku lihat-lihat apa sih buku-buku yang sesuai dengan apa namanya bukuku yang ini yang ingin aku terbitkan, terus aku catetin Mm. nama-nama penerbitnya. Sama Mm. aku juga menghubungi salah satu penerbit besar di Indonesia dan aku langsung Mm. ditolak. Ya Tapi iyalah. akhirnya bukuku bisa diterbitkan di penerbit lain yang lebih kecil gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Oh, Eh, berarti sama cepuk beda ya? Beda, Bukan ini di non itu ya. fiksi. Bukan di penerbit itu ya yang Bukan. terkenal banget itu ya, bukan. Oke. Jadi yang ini benar-benar dari nol nggak ngerti apa-apa diterbitkan sudah jadi dan bukunya benar tidak laku di pasaran. Tapi dari buku itulah yang membuat aku dapat muri. Itu Mas. Jadi dari buku yang tidak sukses di pasaran, Mm-mm, nggak ngepop, tapi malah dapat rekor muri dari itu. mm-mm. Jadi Oh ya. intinya di Intinya satu pintu rekor ditutup. murinya dalam bentuk ini. Nggak maksudku, ya satu pintu ditutup, pintu lain pasti terbuka. Mm-mm, mm-mm. Hidup kan Jadi kayak jangan gini kan. patah semangat. Heeh, Mm-mm. Nggak, gitu. cuman penasarannya rekor murinya itu di kategori apa? Oh, nah waktu itu kategorinya ternyata rekor muri itu waktu yang lapor ke muri itu yang malah temen. Ada temen Hmm, tahu-tahu ngomong, hmm, bukumu tak kasihkan sana ya, hah? Tak pikir apa kan ya. Terus suatu hari hmm, siang-siang ditelepon sama murinya hmm, ditelepon, aku masih ingat jam hmm. 3 siang dan aku malah ngomel, tak pikir itu apa, siapa mungkin yang nawarin asuransi atau apa kan agak tak bentak gitu ya. Ternyata siapa gitu dari muri dia ngomong, ini ada waktu itu ada temen namanya Pak Anton yang masukin, jadi Pak Anton ini kirim surat ke muri bla 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 seperti itu kan, terus apa Hmm. namanya ini Siapa tahu ini nanti aku bisa dibantu kirimin surat ke sudah rekor muri. aku udah ngirim, Pemulung pemulung paling gendut di Indonesia. udah ngirim kok, udah ngirim, Oh gitu ya. udah ngirim Oh kan baik. kemarin udah itu udah waktu Hmm, emailnya udah aku CC ke kamu Thomas waktu ngirim ke hmm, muri itu. Heeh. Ya hmm. udah terus akhirnya ternyata mereka mempelajari, jadi ternyata akhirnya dapat kategori buku autograf pertama di Indonesia. Oh Terus butuh autograf juga pertama di Indonesia. mm-mm, Terus? siapa yang gila punya buku kayak gitu Mas? Iya ya benar. Benar Tuh, buku autograf bener. pertama di Indonesia. Tuh, nggak maksudku itu prosesnya juga nggak gampang buat minta tanda tangan. Aku aja tanda tangannya Mm-mm. presiden kita aja nggak punya kok. Serius. Aku punya. Yang Tuh, Jokowi belum punya. Jokowi belum punya. Yang Pak Harto punya. gitu kan. Lah Gitu. ya, maksudnya punya Mm-mm. tanda tangan itu nggak itu apa ya? Mm-mm. Itu istimewa buat aku. Serius itu istimewa. Nah, terus abis itu eh, kan dapat dua kategori. Satunya Nggak mau kategori autograf buku. loh.
Selebriti nggak? Kalau selebriti nggak? Oh ya seleb Aku ya nggak bukan bisa. selebriti loh. Aku bukan selebriti loh. Enggak. Selebriti lah. Apaan? Gitu Mas ceritanya autograph kolektor itu. Hmm. Terus aku kan aku kan ke Bali juga Mm-mm. support. Aku ke Bali terus ke UNHR kan ya support Kanaditya. Terus Mm-mm, karena selama Ditya. pandemi gini nih, Kanaditya gimana? Kok apa namanya? Oh Aku ya, pengen pengen tahu sekarang kan ini pandemi ini kan benar-benar bikin stuck semua aktivitas kan termasuk aktivitas sosial. mm-mm, Mbak Dewi mm-mm. ngerasainnya gimana? Komunitas ini sekarang Oke. lagi gimana? Lagi Di ngapain? mungkin teman-teman mungkin belum tahu ya. Jadi saya ini salah satu pendiri komunitas Kanaditya. Sekarang udah jadi yayasan Ya, Mas, udah jadi Yayasan keren loh. Kanaditya Anjani Dharma. Ya kita kan kepingin membantu banyak orang juga kan ya. Jadi harus ada Malah yayasan sekarang ini. jadi yayasan ya. Aku mau Udah bikin jadi yayasan hot yayasan. Ayo bottle deh. bikin hot bottle situ. Terus Hmm, habis hmm, itu sekarang ini kan sebelum pandemi kan tahu kan kegiatannya banyak. hmm, Banyak anak hmm, asuhnya, anak-anak burusun, anak-anak penderita hmm. kanker, anak-anak Betul. talasemia, terus juga ke lapas. Kapan hari mau tak ajak ke lapas itu? Masih inget gak? Lapas lapas perempuan ya. Lapas perempuan kerobokan itu. Terus itu juga Kerobokan. murid-murid kami terus sampai ke pelosok anak-anak autis, anak-anak berkebutuhan khusus juga sampai ke pelosok-pelosok desa. Jadi kita Gampang deh. Itu aku mau deh memasyarakat. kalau Yuk, di apa di 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 lapas. Aku ke ya, lapas perempuan belum pernah seumur umur. Kalau ya. ke lapas cowok udah Sebenarnya itu kalau yang lapas itu kita punya jadwal sebulan 2 kali ngajarnya, tapi sekarang pandemi kan nggak bisa ke sana lagi. Nah, tapi ternyata pandemi ini nggak membuat kita berhenti untuk terus berbagi kebaikan ya. Jadi malah banyak Mas. Jadi ada yang tahu-tahu mempercayakan ke kita dari Singapura, mempercayakan ke kita untuk bagi-bagi APD. Jadi yang ya baju ntar hazmat kabarin dan aku lah kapan sebagainya kapan gitu. pas apa Mm-mm. kapan pas nanti aku bisa Pak Devi pas kapan bisa aku nanti ke Bali nanti aku ajakin ponakanku dia ke Mm-mm. Bali Mm-mm. ini pas dia ada ini anaknya ini Kita ya ada kelas-kelas rutin ke soalnya Bali Mas. ya makanya aku nanti kapan waktunya pas dia kan tinggal di Bandung nah nanti aku suruh ke Hmm, sekalian pas dia lagi liburan kan lumayan ya aku mm-mm, ada temennya mm-mm. Ya itu. Terus nanti ya ke selama Bali. pandemi ini kita bagi-bagi sembako, bagi-bagi itu terus Hmm. sama membuat video pembelajaran untuk anak-anak autis. Jadi kita kan punya murid-murid itu autis itu, jadi kita bikin video pembelajaran yang gampang-gampang juga. Terus anaknya membuat Hmm. PR itu sebagai PR, terus kirimkan ke kita, terus kita nilai gitu itu. Terus juga bagi apa namanya? Ini hari Sabtu nanti kita mau pergi ke panti asuhan tapi di Karangasem karena kan ya namanya masa pandemi banyak panti asuhan yang ke apa donasi dari para donatur yang rutin biasanya itu mulai menurun Itu seperti itu. boleh Jadi nurun. Betul. jadi ya bagi-bagi ke situlah sembako dan sebagainya ketika panti di Karangasem nanti hari Sabtu. Ya pokoknya ada aja lah yang dikerjakan sama Kanaditya. Seperti itu. Dan Sama waktu awal-awal dulu kita ngajar anak-anak kerjasama dengan toko kimia. Untungnya selalu ada orang-orang baik yang mau mensupport ya. Jadi kemarin itu awal-awal pandemi dapat kerjasama dengan toko kimia Sabah Kimia. Jadi mereka yang memasok semua bahan, kita ngajar membuat hand sanitizer. Kan waktu itu hand sanitizer hilang di pasaran kan, lagi ya ya gila-gilaan kan, sempat sama-sama di mahal. sini juga sama. Iya Nah benar. itu terus sama sabun cuci tangan. Jadi kita membuat pelatihan-pelatihan gratis untuk masyarakat marginal, untuk anak-anak autis dan sebagainya. Dan kita berikan gratis juga bahan-bahan dan akhirnya kreasinya dibawa pulang. Itu Mas awal-awal sampai sekarang juga kita masih memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu dengan dukungan dari Sabah Kimia itu Mas. Pernah Gitu buat sabun ceritanya. dari minyak bekas nggak? Pernah. Itu juga kita kerjasama dengan Lengis Hijau di sini. Itu Hmm. minyak jelantah sih. Itu keren. Minyak Iya jelantah minyak tidak bekas jelantah. ya. Mm-mm, Iya mm-mm, minyak jelantah benar. mm-mm. Itu ternyata ada riset itu bisa buat ini tuh buat bisa buat kalau dia punya efek bagus loh ternyata ke kulit. Nggak tahu. Eh, Tapi Kalau aku kan juga belajar tentang sabun ya. Jadi ada hmm, guruku yang bilang ya
Lebih baik buat cuci-cuci yang lain, jangan untuk kulit gitu itu. Oh gitu. Ada yang Gitu. bilang seperti itu. Karena Jadi kan nggak buat tahu apa buat yang masuk ke situ. oh iya ya. Ya kalau Kan standar ya campur aduk. bagus. Ya. Kecuali kalau kita minyak jelantah dari tempat kita sendiri, jadi kita tahu kan isinya apa gitu itu. Kecuali kalau dari minyak Gitu. kelapa yang emang Nah, tahu dari virgin coconut oil terus kemudian itu jadi sabun ya mungkin ya itu ya. mm-mm, Mungkin mm-mm. kali. Ya ya bisa jadi sih. Terus aku mau tanya Ya, Mas, dan aku mau tanya gantian. Itu ya. buku kita bagaimana? Oh, ya, itu Jadi lanjut teman-teman lah. kita ini mau Karena kolaborasi, mau bikin begitu buku. begitu buku kita jadi itu kita langsung door to door akan memaksa dalam tanda kutip memaksa apa ya birokrasi atau memaksa eksekutif untuk Mm-mm. bisa nerima itu sebagai bisa masuk kurikulum sekolah lah. Itu aja. Hmm, mm-mm, mm-mm, mm-mm. Obsesi kita kan langsung gimana caranya itu bisa masuk kurikulum sekolah. Gimana ya Mas? Apa kita membuat pakai Zoom? Jadi tak foto gitu di Zoom. Bisa jelas Nah, nggak ya. tapi? Karena itu Aku bagus kirim banget loh. Karena kan gini aku kan nggak kirim mungkin video pandemi gitu gini. aja ya. Aku kirim video gitu aja kali ya. Ntar kirim Videonya tuh gampang, video. maksudnya step by step aku bisa menuliskan dalam bentuk kalimat. Tapi fotonya itu Hmm, loh yang penting. iya, emang foto itu kan harus satu gambar, satu capture tapi berjuta makna kan. Masih inget nggak waktu Orang kita bisa. membuat empat kreasi aja itu sudah memakan waktu seharian. Ya, ya, Karena paham. fotonya yang lama. Bikinnya cuma berapa menit, ya kan? Tapi itu bagus ya jadinya. Bagus. Itu masih tak simpen semua proyek kita ini. Berarti kurang kurang 6. 6. Kalau kan dulu Ya rencananya semua mau 10 kreasi ya. iya, iya. Ya semoga semoga apa namanya? Bisa segera bisa ke Bali lah. Kan Mm-mm, berarti mm-mm. butuh sekitar sehari lagi kan sebenarnya untuk Sehari, dua gambar-gambarnya. hari lah. 2 hari Oke, buat ya, ya. itu. Nanti kan Ya masuk aku nggak mau prepare. sih ngajarin anak-anak di sini juga, ngajarin orang lapas. Oke. Oke. Heeh, Ya moga-moga gitu. moga-moga ada kesempatan. Ya ini ada ponakanku suka traveling juga. Ini kok Jadi kita rambutku ada perjalanan jambelnya gini ya? nggak apa-apa lah. Tetap cantik-cantik aja. Cie. Iya lah, cantik gak? Aku lihatnya kayak ibu-ibu guru TK zaman dulu gitu. Wajahnya Cie. Mbak Devi kan klasik kan ya. Kayak ibu-ibu Klasik. TK zaman dulu. Iya. Kan beda, beda. Sama cantik kekinian itu kan standar cantik beda. Oh gitu. Kan beda kalau sekarang iya lah beda lah. Kalau Kalau sekarang sudah gimana? Eh. sekarang bisa tiktokan. Mbak Devi bisa tiktokan. Hmm, nggak bisa. Sama Nah sekali. kan Nggak ada nggak bisa. waktu juga. Nggak ada waktu Enggak, juga. ya berarti kan bukan cantik yang sekarang. Yang sekarang kalau mau Eh, cantik harus bisa tiktokan. oh, bisa tiktokan. Oke, tak cobanya nanti. Heeh. Biar cantik Iya. gitu ya. Terus apa namanya? eh eh buat buat Mbak Devi kalau ngomong tadi kan aku bilang gini apa namanya? eh kalau buat cinta-cintaan kan nggak bisa. Mm-mm. Hmm. Terus yang susah lagi kalau buat apa? Yang paling susah Buat apa? nulis. Ya, yang susah lagi apa? Aku ini Nulis soal sebenarnya apa? punya dua naskah yang nganggur, gantung. Naskah Hmm. petualangan untuk anak remaja. Masih ingat kan Oh, zaman iya. dulu kan ada 5 sekawan kayak gitu. Tapi Iya, 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 iya. ini ceritanya aku kaitkan dengan Modern. isu-isu lingkungan hidup, Mas. Jadi dari literasi ekologi gitu. Yang Keren. satunya tentang literasi kuliner. Jadi aku kait-kaitkan seperti itu tapi dalam bentuk petualangan misteri sampai sekarang nyantol. Jadi bagiku itu yang berat itu sebenarnya bukan berat di bukunya atau apa, tapi berat pada niatnya. Kita sebagai penulis itu on off on off on off lah, itu tuh bener-bener harus kita sebenarnya harus mendisiplinkan diri. Nah itu tuh aku belum Berarti bisa. kan tuh ngomong mental kan? Ada Iya kayak mentalnya. gitu tuh. Mm-mm. Jadi punya kemampuan menulis, punya kemampuan literasi, tapi mentalnya nggak terus switch on ya nggak jadi. Mm-mm. Dan kan kalau aku lihat tuh teman-teman itu biasanya kayak, oh jadi penulis itu harus nyatet semua, dicatat semua, dicatat. Lah kadang catatanku aja hilang, Mas. Udah tak catat bagus-bagus lo hilang.
Gimana coba? Ya semua punya ciri khas sendiri lah ya. Nah, itu. Aku Aku harus pikirkan, benar-benar membuat ini, merubah mindsetku beneran ini. Biar lebih produktif seperti teman-teman yang lain. Gitu, Mas. Masa terus sampai aku sekarang nanya lagi bukunya nih, masih 20 aja. Heeh. enggak, 20 itu keren. Aku Ah, pengen masih punya kurang. punya punya satu aja udah kayaknya aku kalau Kan suruh buat sudah. lagi kayak iya aku punya satu tapi aku harus suruh nulis lagi kayaknya. Itu berarti niat itu, harus niat itu. Iya coba sih aku ya apa ya ya mungkin aku kurang ilmu juga sih kurang ilmunya. Terus ada pertanyaanku obsesinya Mbak Devi yang belum apa selain tadi lah ya proyek kita bareng ya apa. Aku pengen punya sekolah yang gratis untuk anak-anak PAUD, yang maksudnya untuk gratis untuk orang yang nggak mampu itu, terus sama yang satu ingin punya sekolah vocational. Jadi anak-anak, jadi bagiku keterampilan hidup itu kan penting. Di sekolah PAUDku juga nanti di sekolah vocationalku nanti, aku kepingin keterampilan hidup itu terus diterapkan keseharian Life selain skill, keterampilan-keterampilan yang lain yang nantinya life bisa skill ya. menjadi pemasukan gitu tuh loh Mas. Dan ya itu aku Aku kepingin juga banget lagi punya gitu. aku punya, bapakku punya mulai tahun 96 itu ada sekolah Mm-mm. kami gratis sampai SMP, tapi malah Oh, iya sampai SMP bahkan pernah sampai SMK tapi sekarang mm-mm. lagi apa ya bisa dibilang mati suri ya. Dan ini aku pelan-pelan mau sama sama sepupuanku sama Iya, di mana itu Mas? saudara-saudaraku di Pamekasan di Madura. Warisan warisan dari para orang tua kami gitu kan. Oh ya Jadi aku harus pelan-pelan nanti dinyalakan di bawah. lagi. Iya, benar, Heeh. benar. Soalnya ya itu makanya pendekatannya mungkin selama ini kan nggak ada nilai jual yang bisa. Mm-mm. Kalau di tempatku Mm-mm. malah lucu, siapa yang mau daftar malah orang tuanya dikasih reward, dikasih sampai kayak gitu. Berarti Karena kesadaran sekolahnya, kesadarannya kesadaran untuk kurang. sekolahnya itu Oke, masih oke. kayaknya di situ. Ini sekarang ini Uh, aku malah jadi diminta jadi instruktur literasi untuk Provinsi Bali, Mas. keren Terus itu. Soalnya ini makin uh-uh. ke sini nih ya, makin ke Mm-mm. sini orang yang bermain di literasi itu makin bukan makin banyak, makin dikit. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Itu, Waktu halo? kita tinggal tinggal 5 menit. Ada Dan waktunya kita ya? harus ngomong. Ada Ngomong apa? kalau melebihin itu apa namanya kan langsung putus. Mm-mm. Ini aku cerita tentang yang tadi literasi Tuh. instruktur Eh, literasi itu ya. iya iya ya itu Tadi betul diinfokan soalnya makin mm-mm. kesini itu sebenarnya minat akan literasi itu akan makin rendah kalau gitu. Karena Mm-mm. saingannya Jadi sekarang sama medsos sama YouTube sama bla 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 talking about betul. digitalized talking about ya itulah. Mm-mm. Aku ini malah lagi prihatin dengar-dengar dari semua guru. Ini kan untuk guru ya. Jadi kita sebagai Hmm, instruktur untuk para guru di Provinsi Bali. Provinsi Bali kan ada berapa kabupaten. hmm, Nah, yang hmm, pelosok-pelosok itu mereka tuh curhat di masa pandemi seperti sekarang. Ini jadi PR buat kita loh juga loh. hmm, Di hmm. masa pandemi sekarang ini mereka tuh kesulitan kuota. Iya, emang kesulitan Apalagi kuota dan nggak ada akses untuk itu ya. nggak ada Benar-benar. akses dan di pelosok-pelosok itu walaupun kita kayaknya di Bali keren ya toh Hmm, pulau hmm, pariwisata tapi ternyata di hmm, pelosok-pelosok itu sinyalnya sampai harus naik ke pohon bayangin susah jadi susah sinyal di situ tuh pertama kuota hmm, terus ketiga lagi ketika anak-anak itu dapat PR dari guru-gurunya kan anak-anak itu harus membawa PR-nya itu ke rumah dan harus orang tuanya harus ngajarin kan ternyata banyak orang tua yang nggak ngerti karena ya mohon maaf kayak mereka hanya lulus SD atau bahkan ada yang nggak sekolah seperti betul, kayak gitu tuh betul. itu jadi Itu kalau tantangan kita tersendiri juga. di daerah Mm-mm. pinggiran gitu, nggak hanya di Bali lah ya. Mm-mm. Ya Jadi di semua gimana tempat kita di bisa Indonesia kayak gitu. memecahkan kayak gitu coba Bener, bener. Kalau masa kita pandemi nanti seperti ini. Mm-mm. dipaksa untuk offline tetap sekolah ya kena regulasi pemerintah kan. Mm-mm. Kayak gitu tuh Mas. Dan juga repot juga. Jadi nanti Iya aku ya. akan ngajari guru-guru itu ya ngajarin, maksudnya berbagi dengan guru-guru itu dalam sebagai kapasitas sebagai instruktur literasi Sharing itu nanti section. sesuatu yang langsung bisa digunakan diambil dari lingkungan sekitar, jadi nggak perlu beli, nggak perlu nyari, ada di rumahmu, ada di bahan-bahan alam di sekitarmu, yaitu untuk literasi baca tulis dan literasi numerasi itu yang lagi aku susun sekarang ini Benar, benar. nanti.
keren. gitu. Buat aku itu mengandung cerdas banget. Ya, Terus, apa? ya mengandung cerdas banget Mbak Devi. Oke. Terus ada yang bisa di-share nggak buat teman-temanku Oh, aku apa ya, di share gini. inspirasi? Aku kepingin teman-teman teruslah berbuat baik, ya kan? Karena jangan menunggu kalau kita harus kaya, kita harus punya uang apa untuk berbuat baik. Berbuat baik itu jadikan sebagai suatu habit yang nanti akan terjadi sendirinya, ya kan? Karena alam semesta itu pasti selalu mencatat setiap kebaikan yang kita lakukan pada manusia, pada semua makhluk hidup di bumi dan pada bumi itu sendiri. Gitu sih, Mas. Ayo, kata-kata apanya? Like talking to Pesan-pesan. the universe. Yeah, for me is like talking to the universe dan itu keren banget. Mengandung kedalaman. Jadi kalau buat aku shareku sih simple sih Mbak. Mungkin Mm-mm. aku lebih spesifik sih ya. Kalau buat aku sekarang itu fokus gimana caranya untuk bisa lebih mandiri karena ke depan ini hal yang selama ini belum kita antisipasi sewaktu-waktu bisa Mm-mm. terjadi di mana selama ini kita diajari cuma jadi operator sedangkan sekarang tuntutannya kita harus jadi kreator terus Mm-mm. kemudian Mm-mm. uh, aku gak anti sama yang namanya digitalize sama Mm-mm. kecanggihan teknologi aku nggak anti sama sekali tapi sebisa mungkin sekarang itu uh, ya seperti yang Mbak Devi tadi bahwa terjadi bahwa yang paling sengsara sekarang adalah orang yang di pinggir-pinggir itu di mana Betul. mereka tidak ada meskipun punya kuota tapi nggak punya sinyal gitu kan Mm-mm. uh, ya jadi buat aku sekarang itu uh, digitalize atau kecanggihan teknologi itu sebenarnya itu untuk menyamaratakan uh, Mm-mm. kesenjangan hidup yang selama ini terjadi Betul. antar sesama Mm-mm. manusia. Dan Mm-mm. jika itu tidak bisa terjadi, bahwa digitalisasi itu tidak bisa menyamakan, tidak menghasilkan kesetaraan hidup sesama manusia, buat aku digitalisasi ini gagal total dan sama sekali nggak bernilai. Buat aku itu sih. Iya. Mungkin itu. Ya itu Kurang aja berapa menit? untuk Udah pas? udah pas dan keren banget pas jam Ini nanti bisa 44 pas. ditayangin di IG nggak ini, Mas? Ya, ya langsung tayang di IG. Nanti bisa lihat di ini, tayang di IG dan bisa di repost kok. Di repost Oke. itu kemudian bisa di save. Terus Nanti di kemudian repost bisa ya. diedit. Ya siap-siap. Nanti aku repostkan ke Uh-uh. Mbak Devi. Oke. Salam dari Kota Malang. Salam Thank you sehat banget. selalu. Terima Salam kasih sehat teman-teman. selalu. Terima kasih Mas Terima Taufik. kasih juga teman-teman yang di Bali. Dari saya. Oke. Sukses selalu ya Mbak ya. Sehat selalu. Sukses. Sampai ketemu Oke, lagi. oke sampai ketemu lagi. Selamat Dadah. sore. Dadah. Sore.